Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Izin bertanya Bu ya, kalau misalnya ada seseorang yang dia itu yang mewakafkan masjid Bu ya, lalu menunjuk seorang ustadz untuk mengurus masjid, tapi ternyata ustadz tersebut itu ternyata sangat mengecewakan Bu ya, karena dari sisi ya itu tadi kalau menjalankan masjid iya Bu ya, hanya tadi ya itu ada kesombongan dan juga kadang masalah menuntut pembayaran dari tugasnya sebagai seorang ustadz begitu ya, sehingga kadang menghilangkan simpati dan juga seringkali ketika mengadakan pengajian itu kalau diberi uang itu dihitung langsung di depan yang mengundang pengajian ya, sehingga kadang kalau kurang langsung ditegur atau ya langsung komplain seperti itu Bu ya. Nah, kalau diberhentikan tidak terima gitu Bu ya, sehingga dan juga ketika dia yang mau punya wakaf masjid itu memasukkan ustadz yang lain pun akhirnya malah ribut dengan ustadz yang sudah yang pertama itu Bu ya. Itu solusinya bagaimana Bu ya sebagai orang yang mewakafkan? Memang dia ustadz, dia bukan ustadz, dia pekerja, dia cari duit. Suruh ke pasar aja orang kayak begitu. Suruh ke pasar aja. Jangan sampai urusan dakwah, media dakwah dijadikan ajang untuk seperti itu. Ya enggak, itu bahaya sekali. Kalau jadi pengurus yayasan pun juga bakal manfaatkan santrinya untuk belanja kerudungnya istrinya, kemudian itu macam-macam itu. Orang model begitu tuh hanya cari rezeki saja, cari uang saja itu. Itu bahaya. Cuma di sisi lain memang para pengurus itu tolonglah kita bisa menghargai ya. Kadang-kadang kita tuh bisa menghargai orang di saat bukan urusan agama dengan penghargaan yang besar. Tapi di saat guru-guru dibiarkan, sampai kita menemukan di kampung-kampung itu adalah Masya Allah guru-guru ikhlas, memang luar biasa, dikasih berapa. Kadang-kadang kalau sama urusan agama jadi seenaknya, bahasanya lillahi ta'ala ngasihnya. Oh enggak begitu. Justru manajemen yang hebat, pengurus masjid atau ustadz di masjid itu, kalau bisa kita sebagai pengurus masjid, ya kita muliakan dia. Sampai kalau bisa, nggak usah repot. Tapi di sisi lain bagi orang yang ngurusi dunia dakwah itu, jangan sampai hitung-hitungan, sampai berani ngitung depan orang itu berarti kelihatan dia cari duit banget, simpati hilang. Dan makro nanti jadi imam, karena orang nggak senang dengan dia. Kalau Anda punya hajat, hei pengurus masjid, Anda sampaikan, ada seorang fakir punya hajat, sampaikan. Urusan diberi di masjid, babnya beda. Anda bisa meminta dalam bentuk yang lain, bukan Anda dengan menjual urusan dakwah Anda. Anda bisa komunikasi dengan orang-orang yang ada di situ, mohon maaf Pak, saya di masjid ini sebenarnya gimana ya, saya mau bekerja dan sebagainya. Mereka akan memikirkan kalau Anda caranya baik. Nah, kemudian lah, yang menunjuk itu belum tentu tahu. Anda diskusi yang baik kepada yang menunjuk. Kemudian setelah itu ya, suruh bekerja aja di tukang sapu aja. Biar kalau habis gajian jadi tukang sapunya kan nanti hitung-hitungannya nggak ada masalah. Nggak bikin sakit hati orang. Sudah tukang satu, tukang kolam saja. Tukang bersih selokan aja. Saya sedih kalau orang begitu ngitung di mana orang. Ini apa ini? Jadi mengajari orang kalau dakwah itu ya itu pakai uang. Hitung-hitungannya begini. Dia kalau punya murid jadi diajari begitu. Gimana ini? Boleh. Kalau orang mendapatkan sesuatu, uang barokah lah bahasanya adalah. Uang gaji sah-sah saja. Tapi jangan mengajari yang nggak benar. Itu orang lain akan niru kayak begitu. Anak-anaknya juga begitu diajari. Tapi di sisi lain tolonglah hargai orang-orang yang mengajar agama dan sebagainya. Hargai wahai para kaum muslimin yang mengajari anak kita sholat mereka. Kita sangat semangat memberi uang yang mengajari anak kita ilmu matematik, ilmu fisika dan sebagainya dengan bayar banyak. Tapi kadang yang mengajari ilmu agama anak kita tidak kita perhatikan. Pincang iman kita. Pincang iman kita ini. Yang menghantarkan ke surga anak-anak kita. Tidak kita beri penghargaan. Tapi di saat ilmu pendidikan kursus, Masya Allah. Kursus, bayar mahal. Pincang di kita. Jadi dua-duanya harus belajar lah kita. Baik. Kemudian setelah itu musyawarah dengan yang membangun masjid. Kemudian setelah itu duduk. Kalau datang ustadz yang baru, didudukkan aja. Ustadz itu bukan di sidang. Mohon jangan bahasa sidang. Dudukkan yang manis ya ustadz. Yang nasihati nggak pantas seperti ini. Mohon maaf. Atau kita sampai dia tuh merasa malu sendiri. Apakah pantas ya ustadz ngomong duit sini? Apakah pantas ya ustadz? Mohon maaf ini demi kebaikan ustadz, supaya ustadz dipandang orang bisa dengar ustadz nggak pantas gini. Kalau nggak mau ya silakan keluar.
Tapi jangan Anda membuat permasalahan dengan cara apa? Ngomongin, gunjing, salah Ustadz begini-begini, akhirnya semuanya benci pada dia juga boleh juga. Kalau Anda berempat yang sudah mengetahui keadaan Ustadz, datangi dengan baik-baik. Kalau masih belum berubah, datangi lagi. Kalau bisa berubah dengan ketegasan, kan begitu dong. Tidak boleh menggunjing terus, ngomongin terus, jangan. Ya boleh begitu, ngomong Ustadz. Astagfirullah, kemarin duit ini. Gunjing, kita dosanya gunjing. Ustadznya dosanya nyari duit dengan cara yang salah. Kitanya gunjing. Seperti itu. Baik Bu ya, jadi sebenarnya orang yang mewakafkan masjid itu sebenarnya punya hak ya Bu ya untuk misalnya Oh enggak. mengganti ustadz yang memang Mewakafkan tidak itu kan memberi. Kecuali mewakafkan dia memang wakafnya yang ngurus masjid adalah saya. Kan suka-suka ke masalah itu. Kan kesepakatan. Ya, Saya mau bangun masjid tapi saya akan ngurusinya. Boleh saja, silakan. Alhamdulillah. Sudah bangun, ngurusi lagi. baik Bu. Ya kan? Silahkan. Kemudian dia menunjuk siapa saja, suka-suka. Dan juga misalnya dia untuk bersikap tegas kepada ustadz yang tadi Bu ya, supaya Maksudnya kalau tegas itu misalnya- harus mengingatkan juga karena dia menunjuk supaya tidak masyarakat itu gelisah. Kalau ternyata tidak, ya sudah nak, mungkin kalau kamu yang cari sini ada tukang kebun saja, ada menggembala kambing saya, gitu aja sudah. Ustadz model begitu kok. Saya sedih dengan model begitu, jual-jual apa merengajari orang tidak baik. Sedih dengan ustadz model begitu. lebih tua Bu ya. Apanya? Ustadznya itu lebih, maksudnya sudah sepuh gitu loh Bu Tidak ya, apa-apa, misalnya. mungkin lebih terhormat. Bapak sudah sepuh, kerja aja, nanti nggak apa-apa, kerjanya ringan-ringan dari rumah saya. Baik Bu ya. Jangan ngurusi masjid. Karena ngurusi masjid menjadi keras begitu tuh. Masjid nggak enak, masjid itu harus orangnya bijak, lembut, akidahnya benar, begitu. Akhlaknya juga benar. Baik. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.